dalam Selamat Pagi Indonesia, tahukah Anda, tepat hari ini 17 Mei 2019 diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Nah, rekan saya Sarah Wen sudah berada di Perpustakaan Nasional. Mas Andre, sekarang saya memperkenalkan ada penulis yang lebih muda mulainya dari Mas Andre. Umur 5 tahun sudah mulai menulis. Kita sudah kehadiran Safina Zahra Ayesha Derajat, penulis muda yang bernama Safina. Selamat pagi Safina, apa kabar? Nah, Safina ini penulis muda. Apa kabar Saf? Ini umur kamu 15 tahun ya Saf ya? Dan mulai menulis umur 5 tahun. 5 tahun, ngalahin Mas Andre loh. Kalah saya. Nah, makanya kita mau cari tahu nih, apa sih sebenarnya rahasianya Safina bisa suka membaca dan akhirnya menulis sejak umur dini. Tapi setelah yang satu ini pemirsa, karena kita harus break terlebih dahulu, tetaplah bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan sebelum jeda tadi kita sudah kehadiran dengan penulis kita dan juga ada Bu Ovi. Nah tadi kan yang belum kita tanya nih, rahasianya dari Safina nih, apa nih Saf rahasianya? Jadi sejak kecil aku suka dibacain buku sama bunda. Terus aku kan umur 4 tahun udah bisa baca sendiri. Jadi aku mulai bikin tuh cerita-cerita pendek gitu di komputer. Umur 5 tahun? Iya. Terus mulai masuk SD, aku kenal tuh seri yang ditulis sama anak dari umur 7-12 tahun. Jadi aku seneng banget, aku pikir kayaknya seru juga ya kalau punya buku sendiri. Jadi aku mulai nulis novel, kumpulan cerpen, terus ikut lomba, terus ikut ekskul. Alhamdulillah waktu kelas 6 buku solo aku yang pertama terbit. Waduh. Nah, tadi Mas Andre kan masih ingat ya Mas ya, judul pertama karangannya. Judulnya apa Mas tadi? Wahai pengarang, di manakah kau berdiri? Nah, kalau judulnya Safina pertama apa? Kalau yang solo itu yang pertama. Judulnya aja udah aneh. Melukis pelangi di langit sekolah. Melukis pelangi di langit sekolah. Melukis pelangi di langit sekolahku. Wah, luar biasa ya. Pelangi dan sekolah itu emang nggak ada habis-habisnya itu. Benar. Cerita itu. Apalagi sebagai laskar pelangi ya. Nah, itu dia. Baca laskar pelangi juga, Saf? Iya. Nah, berarti kamu suka membaca juga? Iya dong. Nah, susah nggak buat kamu tuh buat baca buku tuh, ngangkat buku susah nggak kira-kira tuh? Enggak dong. Kan ya buku itu jendela dunia, jadi kita harus baca buku buat melihat dunia ya? Iya. Tapi kalau lihat teman-teman kamu nih, kamu kan umurnya 15 tahun. Berarti kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9? Iya. Berarti SMP ya? Iya. SMP, teman-teman kamu banyak nggak yang suka baca buku? Atau banyak sih. Banyak ya? Iya. Cuman mereka tuh sukanya baca novel yang kayak romance gitu. Kayak apa? Romance. Wah, SMP baca romance. Iya. Tapi nggak apa-apa, Mas Andre, Bu Ovi gimana nih untuk meningkatkan minat baca? Yang penting yang kita suka dulu atau emang harus diarahkan dari kecil? Kalau saya melihat yang penting suka dulu. Penting suka dulu ya? Yang mengarahkan itu nanti orang tua. Karena kalau suka misalnya dia senang cerita komik nggak apa-apa. Toh komiknya nanti orang tua yang mengarahkan komik yang berbasis pendidikan. Nanti orang tua, remnya ada di orang tua. Remnya ada di orang tua. Nah, ngomong tentang orang tua nih, Sa. Tadi kan kamu cerita kalau kamu tuh dari kecil suka didongengin. Iya. Kan? Seperti apa? Emang kamu tuh minta didongengin atau emang dari mama kamu yang Sa, kamu mau apa kita hari ini? Terus kamu yang minta? Oh, awalnya sih ya bunda aku yang nawarin, hari ini mau ngapain nih, liburan ini mau kemana? Aku bilang mau ke toko buku. Ya udah, jadi beli buku terus, jadi banyak banget, malamnya minta dibacain banyak banget. Berarti minta mama bacain, bunda bacain gitu ya di rumah ya. Jadi pelan-pelan kamu akhirnya tertarik buat baca sendiri, akhirnya menulis. Iya. Nah Mas Andre ini gimana nih? Bener gak nih kiat-kiatnya untuk mungkin untuk para orang tua muda di luar sana yang milenial udah beranjak juga sebagai orang tua, ini untuk menggiring anak yang suka baca buku, itu udah tepat belum nih? Betul, riset menunjukkan 90% anak-anak yang suka membaca karena orang tuanya suka membaca. Selalu memberi hadiah buku, punya perpustakaan kecil di rumah. Saya kira, dan belakangan kita lihat buku merupakan elemen penting ya, bagus di dalam desain interior. Iya. Dimulai dari situ saja saya rasa duluan ya. Karena kan milenial sukanya desain interior. Masukin buku dalam desain interior itu. Dari situlah pelan-pelan. Dan selalu nampak juga orang tua itu membaca, selalu bicara tentang buku, main ke toko buku, main ke perpustakaan yang hebat seperti ini. Saya kira hal gitu begitu ya? yang mesti.
Nah, ngomong-ngomong juga nih tentang suka baca buku dan juga minat buku nih, Saf. Kan kira-kira kalau misalkan teman-teman kita sekarang atau teman-teman kamu juga yang masih muda, kan ada juga akses internet yang semakin gampang. Mungkin kalau zaman dulu kita harus buka ensiklopedia dulu untuk mencari informasi, atau kita harus buka kamusnya setebal apa, mencari arti kata. Tapi kalau sekarang kamu dengan one click away katanya, semuanya bisa ada internet. Itu jadi faktor penghalang nggak? Misalkan ada komputer, internet sama buku, kamu atau teman-teman kamu lebih milih, aduh browsing aja deh. Iya, kalau aku sih lebih seneng browsing ya, soalnya lebih cepet. Tapi aku juga suka baca buku ensiklopedia gitu, seru soalnya. Ya, apa keseruan yang kamu dapat saat kamu baca buku dibandingkan kamu browsing-browsing? Kalau baca buku itu kayak lebih gampang gitu loh. Kalau browsing kan kayak harus nge-scroll, terus matanya itu jadi itu capek gitu ya? Iya. Terus kalau ensiklopedia itu banyak deh yang nggak ada kalau browsing itu lebih akurat gitu. Lebih akurat, iya. Lebih lengkap. Iya. Gitu ya. Nah, Bu Ovi, kira-kira kan tadi kan udah diceritakan Safina sendiri apa yang dia rasakan, manfaatnya dibandingkan browsing. Kalau menurut Bu Ovi sendiri apa nih manfaat membaca yang kita nggak akan dapatkan kalau kita buka internet walaupun mudah? Kalau saya mungkin termasuk, saya tidak tahu ya, saya yang jelas bukan generasi milenial, menjelang generasi tua barangkali. Lagi, betul ya Pak Andre? Lintas generasi ya? Iya, lintas generasi. Membaca buku yang tercetak, kita istilahnya membaca buku yang tercetak. Satu, bisa di mana saja, kapan saja. Gak usah nunggu wifi ya Bu ya? Gak usah ada wifi, tidak usah ada colokan. Karena kalau HP kita sudah lowbat kan susah. Iya. Yang kedua, kadang-kala kan saat membaca buku ada kata-kata yang baik atau kalimat-kalimat yang penting. Itu dengan bebasnya langsung kita stabilo. Iya. Gitu. Kemudian juga pembatasan. Kalau misalnya kita selesai baca halaman 200, kita tinggal tanda ada pembatas buku, besok tinggal baca halaman 200. Jadi bagi saya memang lebih nyaman membaca buku tercetak, tetapi kembali kepada pribadi masing-masing ya Pak ya. Jadi ada yang senangnya digital dan sebagainya. Tapi intinya perpustakaan menyediakan dua-duanya. Buku yang tercetak maupun buku yang digital. Jadi silahkan digunakan semuanya. Nah itu ya Bu dari Bu Ovi. Nah kalau Mas Andre sendiri nih, kira-kira apa nih? Ilmu pertama ya. Apa? Teknologi itu keniscayaan yang nggak bisa, memang udah zamannya begini. Namun masing-masing buku tercetak itu dalam industri buku sekarang ada istilahnya, orang nyebutnya buku klasik. Ya. Buku klasik itu seperti Bu Ovi dan saya senang karena alasan-alasan emosional ya. Baunya beda. Kalau pegang di kereta kayaknya paling pintar sendiri. Apalagi bukunya tebal Bu. Wah, ada alasan-alasan emosional. Teknologi lebih pada alasan-alasan rasional. Tapi bukan berarti tidak bermanfaat, bukan berarti tidak bagus. Ya. Jadi dan sekarang interface-nya makin bagus. Displaynya tuh makin bagus, kadang-kadang kita bisa ngelihat seperti halaman buku betul. Dua-duanya mesti dilihat sebagai advantage, sebagai kelebihan ya, yang masing-masing melayani kepentingan orang masing-masing seperti kata Bu Ovi. Dua-duanya menarik. Kehadiran teknologi di dalam literatur adalah tantangan dan hiburan baru. Oke, tantangan dan hiburan baru, tapi yang paling penting itu ya, jangan pernah tinggalkan membaca. Betul. Oke, terima kasih Mas Andre, terima kasih Bu Ovi, terima kasih Adik Safina sudah hadir pada pagi hari ini. Nah, pemirsa dan juga Robert, tadilah perbincangan kita mengenai Hari Buku Nasional tahun ini, dan bisa didengarkan tadi juga bagaimana ini kesan-kesannya kalau kita membaca buku secara langsung, buku fisik, bagaimana tadi ada terlihat pintar ya Mas Andre, dan juga tadi keterikatan emosionalnya terhadap buku. Nah, coba saya tanya lagi nih ke Robert. Robert udah baca buku berapa nih tahun ini? Ya, tahun ini saya bisa masih di kisaran 1 tangan. Tapi pagi ini saya sudah baca buku. Kamu belum baca buku kan? Saya sudah baca buku tabungan saya udah saya baca tadi. Terima kasih Sar atas informasi yang langsung dari Perpusnas.